Tahukah teman-teman bahwa perubahan yang kita inginkan terjadi di luar harus dimulai dari perubahan yang ada di dalam diri kita atau memperbaiki kondisi inner world di dalam diri kita. Teman-teman sekalian, sesungguhnya setiap kesulitan dibersamai oleh berbagai kemudahan. Ya, itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa setiap kita diuji sudah sesuai dengan kapasitas dan kesanggupannya masing-masing. Yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi suatu masalah, apakah itu di pekerjaan, di keluarga, ataupun dalam pernikahan, adalah dengan memperbaiki kondisi yang ada di dalam diri kita, kondisi mental maupun kondisi emosional kita. Kenapa? Karena bila kita terfokus pada mengubah sesuatu yang ada di luar diri kita, katakanlah pasangan kita, anak kita, atau pekerjaan kita, tentu kita tidak berdaya. Karena merasa kita tidak berdaya, kita menjadi putus asa. Sebab segala usaha, nasihat yang sudah kita upayakan merasa belum ada hasilnya. Ya, alih-alih kita fokus dan menghabiskan energi pada perubahan hal-hal di luar diri kita, kembalilah untuk fokus ke dalam diri kita, memperbaiki inner world ataupun kondisi hati, emosional maupun pola pikir kita. Karena dengan memperbaiki sesuatu yang ada di dalam diri kita, hati kita menjadi tenang. Tahukah teman-teman, rahasia dari segala keajaiban, petunjuk, pertolongan itu berasal dari dalam diri kita. Ya, para nabi selalu berdoa untuk diberikan kelapangan hati, diberikan kemudahan, diberikan ketenangan, ya, untuk bisa menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi di luar. Maka ini bisa menjadi teladan bagi kita ketika kita berdoa ataupun ingin mengubah kondisi yang ada di luar diri kita, yaitu dengan memperbaiki kondisi hati kita. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, sebagaimana doa Nabi Musa, Rabbishrah li sadri, ya, lapangkanlah dadaku sehingga bisa mengucapkan atau menyampaikan kebaikan bagi orang lain, katakanlah itu pasangan kita, anak kita, ataupun rekan-rekan kita. Jadi yang dibutuhkan untuk bisa action atau melakukan tindakan yang tepat dan berhasil dimulai dari mengkondisikan batin kita untuk lapang terlebih dahulu. Nah, salah satu cara untuk membuat dada kita menjadi lebih lapang ketika dihadapkan pada suatu kesulitan adalah dengan cara menerima maupun memaafkan. Menerima bahwa masalah itu memang sedang kita hadapi saat ini dan memaafkan orang-orang yang terlibat dan membuat dada kita yang tadinya terasa sempit. Sehingga kelapangan di dada ini akan memudahkan nantinya lisan dan perbuatan kita dituntun, dibimbing, diarahkan agar menyentuh hati orang yang kita sampaikan pesan tersebut. Teman-teman sekalian, ini jauh lebih mudah ketika kita terfokus pada sesuatu yang ada dalam diri kita dibanding ketika kita terfokus pada hal-hal di luar diri kita yang tidak dalam kendali kita. Berlatihlah untuk masuk ke dalam diri kita, mengkondisikan pikiran kita, mengkondisikan jiwa kita untuk bisa berpikir jernih, baik sangka pada siapapun, termasuk pada ketetapan Allah, dan juga mengkondisikan batin kita agar merasa bersyukur termasuk dengan hadirnya masalah ini, karena seringkali masalah justru menjadi jembatan untuk introspeksi diri. Kita banyak lihat ya kisah-kisah orang-orang di sekitar kita yang kemudian mengalami perubahan yang signifikan justru saat dia diuji dengan suatu penyakit, diuji dengan suatu permasalahan yang tidak mudah. Nah, karena seringkali lewat masalah yang tidak mudah itu membuat kita melakukan kontemplasi diri, introspeksi diri, dan melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Maka syukuri saja semua kondisi itu. Bahkan dalam kisah Nabi Nabi Zakaria ya, yang sudah tentunya dari awal menikah berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Namun di usianya yang sudah lebih sepuh ya, sekitar 80-an tahun, apa doanya hingga kemudian Allah kabulkan ya.
Padahal sudah lama berdoa dan belum dikabulkan mempunyai keturunan. Sampai di puncak doanya Nabi Zakaria berkata, "Ya Allah, aku belum pernah kecewa saat berdoa kepadamu." Coba bayangkan, aku belum pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Padahal selama awal pernikahan sampai kemudian beliau usia sepuh 80-an, doanya untuk dikaruniai anak keturunan belum terkabul. Tapi lihat lisannya, ucapannya, baik sangkanya. Ya Allah, aku belum pernah kecewa saat berdoa kepadamu. Inilah yang perlu kita teladani, inilah yang perlu kita contoh. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau selalu menyayangi hamba-Mu. Tidak Kau uji kami di luar batas kemampuan kami. Nah, jadi memberikan puja-puji kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan selama ini adalah hal penting yang harus kita dahulukan untuk mengkondisikan batin kita lapang. Meski kondisi belum ideal, tapi kita perlu mengkondisikan batin kita agar lapang, sehingga kelapangan di hati ini akan membuat Allah ridho, Allah memberikan petunjuk, dan Allah memberikan